kemudian oleskan air semen, bilaskan semen yang sudah dicampur es itu ke bawah keramik. Itu karena dulu keramik itu dia tuh mau kering. Zaman dulu ya. Kok itu pakai Kalau zaman zaman sekarang sudah ada perekat keramik. Kok zaman sekarang udah ada perekat keramik Sehingga pakai mortar. teknik pemasangan keramik cara pertama yaitu diskret terlebih dahulu. Diskret dengan ketebalan yaitu di 2,5 cm sampai di 4 cm, 2,5 sampai 4 cm untuk skret lantai. Selanjutnya baru pemasangan keramik menggunakan mortar. Ini tinggal dipoles saja, dipoles menggunakan semen mortar. Satu lapis saja ya teman-teman. Sehingga sifatnya seperti perekat atau kita ngelem bidang kemudian kita letak di lantai. Ya. Untuk pemasangan keramik, jenis keramik ini banyak sekali. Ada yang 60 kali 60, 120 kali 60. Ada yang sekarang hampir sama seperti batu marmer di ukuran 1,2 kali 2,4, ada 1,8 kali 2,5. Tentu di lapangan teman-teman sebagai calon arsitek ketika membuat sebuah desain ini pastikan di dalam menentukan bahan lantai ini harus betul-betul direncanakan secara detail ya. Itu mau keramik atau marmer atau mau bahan lainnya. Ini nanti teman-teman bisa baca marmer. Ini parkit ini pemasangannya hampir sama seperti vinil yang kemarin saya ajak ke lapangan. Bahannya sama. Cuman sekarang untuk parkit itu sendiri udah kalah saing dengan ini ya, dengan vinil ya. Yang sekarang ada SPC yang di lantai, jadi pemasangannya udah tidak perlu dilem lagi, tinggal diklik-klik semuanya, sehingga lebih ekonomis secara perawatan juga sangat mudah. Untuk paving block udah jarang kita jumpai ya, karena yang produksi pun udah jarang juga. Ada tapi nggak banyak untuk paving. Lebih-lebih sekarang materialnya kayak ini sekarang malah bukan paving lagi. Contoh pemasangannya strip dulu, kemudian di atasnya aci. Sebelum itu kering, dicetak motif flat besi berdiri dengan ukuran yang 5 mili atau 2 mili, dibentuk sesuai dengan konsep desain. Teman-teman pernah di Masjid Tanja? Lantainya itu sudah menggunakan bukan paving, namanya cetak. Jadi ketika sudah semua di split per 2 meter area, baru si besi plat itu yang ukuran 1 meter atau 60 kali 60 dengan bentuk sesuai dengan keinginan, misalnya perseginan ataupun misalnya jajar genjang, tinggal ditempel di lantai, dipukul terus dicetak seperti itu. Sekarang sifatnya udah lebih mudah, tidak seperti paving. Kalau paving ini kan ditata satu-satu ya, ini prosesnya kelamaan. Contoh halnya seperti yang di Putri, yang pedestrian jalan, warnanya beda-beda, ya ada warna merah, ada hijau. Itu teknisnya seperti itu. Sudah tidak menggunakan paving block lagi. Pada intinya terkait pemasangan keramik
Ya, yang pertama, jika bangunan tersebut satu lantai ini teman-teman harus identifikasi kondisi tanah ya. Kondisi tanah di area tersebut betul-betul tanah timbun berapa lama. Jika tanah timbun itu masih 1 tahun, kemudian teman-teman langsung skrit kemudian pemasangan keramik, ini bisa menjadikan 6 bulan, 8 bulan keramik itu akan bergerak, buka. Lebih aman lagi, teman-teman cor 10 cm dengan perbandingan 1, 2, 3, 1 semen, 2 pasir, 3 batu. 10 cm dicor lantainya, termasuk lantai yang di kamar mandi juga, ya. Karena jika tidak dicor, karena perbedaan elevasi, kondisi air itu bisa masuk ke dalam bawahnya cor, menjadikan si lembabnya keramik ini akan keluar. Jika toilet tersebut bekas buang air kecil, kemudian bekas apa, ini akan muncul bau-bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, terkait untuk pemasangan lantai, teman-teman harus betul-betul pastikan bahwa kondisi kepadatan tanahnya sudah bagus. Kalau memang sudah bagus, misalnya bukan tanah timbun, teman-teman bisa menggunakan skrit lantai, langsung pemasangan keramik bisa. Tapi jika kondisi tanahnya tidak bagus, selain tadi tanah timbun, ada kemungkinan besar juga rayap, ya, hewan karena alam. Jika tidak dicor, ini ada beberapa yang akan menjadikan yang usia misalnya menggunakan kayu itu akan digerogoti rayap lebih cepat. Sebelum 1 tahun akan muncul serbu-serbu butiran yang setelah digigit dimakan kamera. Nah, sebaiknya kalau memang bangunan 1 lantai, cari aman, dicor minim-minim di 6 cm sudah cukup. Pakai yang K250 atau yang K200 sudah cukup, ya. Tidak perlu sampai yang K300. Paham di sini? Selanjutnya, setelah tanah dipadatkan, kemudian kondisi antara adukan pasirnya sama lantainya, ini pastikan bahwa teman-teman skrit lantai, yaitu pasir dengan semen dicampur perbandingan 5:1, artinya 1 sak 5 pasir itu paling maksimal, ya. Kemudian baru menggunakan perekat keramik supaya tidak terjadi nanti keramik itu kopong. Mungkin teman-teman sering melihat ya, ketika pemasangan keramik dipukul, ini kayak perut lapar gitu. Nah, sering terjadi, sehingga teknik pemasangannya harus di skrit dulu, pasir sama semen diaduk. Ini di level dulu semua, di level. Cara level waktu itu sudah saya jelaskan ya, masih ingat ya. Di level lantainya semuanya, setelah di level baru dipasang keramiknya, ya. Dipasang keramiknya menggunakan perekat, itu pasti tidak akan kopong. Selanjutnya untuk teknik pemasangan keramik, ya. Teknik pemasangan keramik, umpama teman-teman menggunakan keramik 60-60, teman-teman bisa perhatikan yang di sini. Nah, ini pas. Ini 7,2 meter dengan ukuran 60 kali 60. Kondisi pemasangannya, ambil as ruangan terlebih dahulu. Teman-teman tinggal tentukan mau dibagi as badan atau as hat. Ketika as hat berarti dari 60 langsung buang ke kanan kiri, ya. Kalau as badan berarti pertekan dari 60, dari 30 cm, 30 kemudian 60 buang kanan kiri. Yang terjadi sekarang di sini ada sisa kurang lebih
Ada 25, di sana 25. Teman-teman perhatikan terkait pemasangan dinding ini, entah memang area setnya miring, setnya yang miring. Di sana lebih kecil, di sini lebih besar. Ada tapi yang posisi di sini ini sama semua rata sampai ke belakang. Miring juga. Agak concern yang masang. Coba kita tes ya, ruangan ini sama belakang sama enggak? Yang ini tadi 7,2. Jadi masuk angin yang bikin dinding. 7,3. Kita lihat yang belakang. Banyak? Setnya miring. Atau memang dia kan belum ya? 6,9. Mungkin konsepnya pembagian karena lengkung sehingga dibagi sama rata gitu ya mungkin ya. Mungkin. Nah jika dalam bangunan yang sering terjadi itu apartemen, hotel itu hampir rata-rata pembagiannya kan ruang-ruang ya. Ada yang per 3 meter, ada yang 4,5. Nah ini teman-teman harus merencanakan keramiknya betul-betul efisien pemasangannya. Baik itu toilet, kemarin saya sempat tunjukin ya yang toilet pemasangannya. Ketika mandi, pastikan posisinya mau asbadan apa asnaf. Sehingga ketika orang mandi, ruangan tersebut simetris, tegak lurus, dan posisinya setengah. Posisi mandi, teman-teman perhatikan keramik di hotel-hotel itu hampir rata-rata pembagian untuk keramiknya ini semuanya diambil dari mau asbadan apa asnaf. Kemudian pembagiannya diatur gimana supaya di situ rapi, tidak ada potongan kecil. Ya, jangan sampai ketika merencanakan pemasangan keramik, pemasangan lantai, ada potongan di situ di bawah 10 cm. Sehingga yang terjadi akan ada penglihatan yang terganggu dengan potongan itu ada 0 cm memanjang, itu tidak enak. Ya, secara estetika teknik di dalam rencana keramik pastikan bahwa jangan ada potongan kecil di saat pemasangan. Jelas ya? Dan usahakan kalau misalnya bisa yang area depan ini kalau misalnya bisa utuh ya utuh. Ini utuh di sini potongan. Sehingga ketika orang masuk tidak ada potongan kecil di pas pintu masuk. Ya, jelas ya? Jelas? Sama halnya ketika teman-teman buat pemasangan vinil yang di hotel kemarin, itu di depannya juga utuh langsung panjang. Tidak ada di depan potongan kecil 10 cm. Saya buat tidak ada. Jadi langsung panjang, buang ke belakang. Jelas ya? Paham? Nah, mungkin nanti dalam tugas teman-teman untuk rencana keramik, teman-teman harus pastikan di SDA 1 mau menggunakan material keramik, bahan keramik atau menggunakan marmer atau granit dan sebagainya. Pastikan ukurannya sesuai dan di lapangan ada. Ya, sehingga ketika mau mengaplikasikan bahan tersebut itu real nantinya berdasarkan plan atau rencana teman-teman di SDA. Ini jenis-jenis lantai zaman dulu. Untuk lantai ada yang mau ditanyakan? Berarti pemasangannya di Untuk tengah. rencana pemasangan lantai. Pemasangan berarti di tengah. Berarti sisa ujungnya. Berarti sisa ujungnya dibiarin aja ya setengah. Bingung nggak? Pokoknya dari tengah aja ya dulu. Lantai. Hampir sama seperti yang kemarin saya ajak ke project ya. Bapak, Yang susah itu ya ukuran lantai per feet tadi itu berapa Pak? ukuran lantai Yang per feet tadi yang parkit. iya. Parkit itu hampir sama kayak timber deck. Ya, kalau parkit itu 15 kali 1,5
Untuk ukuran SPC ini di lapangan banyak sekali, ada yang 20 kali 90, ada yang 15 kali 1 meter. Ini macam-macam ya, tergantung merek. Tapi yang umum ini 15 kali 1,2 yang umum. Terkait lantai, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kemarin saya sempat ada jelaskan ya. Jadi di awal saya sudah sempat jelaskan, dan proses pembangunan dari teman-teman pastikan bahwa lulus dari konstruksi bangunan rendah, teman-teman sudah bisa membangun, membuat, merencanakan rumah satu lantai atau bangunan satu lantai ya. Mulai dari pengukurannya, lahan kosong, dari titik koordinat yang sudah ditentukan oleh di Batam ini BP Batam, titik koordinat A, B, C dan seterusnya. Selanjutnya pembersihan lahan dan seterusnya sampai ke proses tadi pemasangan lantai, terakhir ke pengecatan bangunan ya. Nah, dari UAS nanti jelaskan secara detail proses konstruksi pada bangunan SDA 1 yang teman-teman sudah rencanakan saat ini ya. Disertai dengan gambar mulai dari pembuatan kolom, ring balok, rangka kuda-kuda, kemudian atap, dinding, plafon, lantai, pintu, jendela, sampai ke proses cat, sampai betul-betul rumah itu jadi atau bangunan itu jadi. Contoh dinding, teman-teman di situ kasih mapping atau kasih penjelasan. Di situ dinding, kemarin saya ada berikan materi pemasangan dindingnya, misalnya setengah bata, kemudian setelah dinding proses plester dengan campuran pasir sekian, semen sekian, ya. Selanjutnya proses ajian, paham ya? Kemudian ke rencana plafon pun demikian. Teknik di dalam pekerjaannya, urut-urutan kerja plafon itu apa saja? Yang pertama, apakah mau pasang gipsum dulu sebelum rangka? Tidak mungkin dong. Rangka dulu, pemasangan rangka dengan ukuran 60/40, disertai gambar dari denahnya itu, rencana plafonnya. Rangkanya per 60/40, pembagian dari ruang tersebut, misalnya ada kamar terbagi 60/40 di pinggir, ini ketemu berapa? Skalatis dari gambar yang ada ya. Kemudian rencana keramiknya pun sama demikian. Jelas? Adapun ke proses pintu jendela sampai ke cat itu berdasarkan keterangan. Proses dari finish cat ini yaitu sealer dulu. Setelah sealer, jika ada terjadi dinding-dinding yang lubang, itu didembur dulu menggunakan semen putih ya, atau menggunakan ajian mortar. Selanjutnya baru proses pengecatan sampai betul-betul rumah itu siap huni ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak nih apanya? Ya? Enggak. Apanya? Enggak. Ini
Dari itu aku. Oh, deadline. Deadline-nya kira-kira teman-teman di tanggal berapa? Tahun depan. Tahun depan, Pak. Sebulan. Saya itu selalu bertanya ya, ketika teman-teman bertanya minta waktu, saya itu selalu kembali bertanya, kalian minta waktu di tanggal berapa? Karena saya sendiri berusaha yang terbaik dan ingin menerima hasil yang baik. Janganlah hasil yang dikumpulkan nanti asal-asalan. Ya. Karena ini catatan untuk teman-teman sendiri loh ya. Ini sudah ada ya kan? Tinggal ukurannya aja ya. Atapnya miring, bawah ekspos bawahnya, mengikuti kemiringan atap. Itu sama tadi yang saya berikan contoh. Mengikuti kemiringan atap. Ya. Strukturnya mau menggunakan apa yang kamu ini buat? Tangga atapnya menggunakan apa? Baja ringan. Berarti plafonnya di luar baja ringan dong. Ya, ya, biar tertutup baja ringannya. Ya, jangan baja ringan sendiri. Di atas di bawahnya ring bawah, di bawahnya reng, di atasnya ini maksudnya rangka. Atau plafonnya itu yang ditukar ke Enggak dong, tetap pakai kuring dulu rangkanya. berarti kuringnya cuma Kuringnya nempel setelah di reng baja ringan tadi. Jadi rangkanya tetap begitu. Silakan dibuka SCA-nya. Saya mau lihat. Lupa, Pak. Gimana nih? Apa ya aku bawa hari ini? Thank you. Apa? Hah? Buka. Isinya tidak berguna. Yang kan dapat dari hadiah pandai. Enggak expect. Tapi tetap si plafon tersebut harus tetap ada kurangnya. Kalau potongannya ini kerangka atapnya, ini kan penutup plafonnya. Berarti kayak ini furing dulu. Ini di sini nanti ada furing dulu di sini. Ini furing dulu. Tetap ini kuring rangka. apa? Kalau Yang mana? yang ini, yang bawa bapak itu. Yang ini? Ya. Furing, Eka furing. Eka furing bukannya yang kayak dia menggantung gitu ya? Enggak. Yang nyambung ke hollow furing itu yang kayak grid gitu kan? Yang kayak kotak-kotak gitu. Seperti Eka. Ada ikut ke lapangan enggak? Ada. Itu tadi. Ini harus buat ya? Nah, ini Eka furing. Nah, dari baja ringan ini bawahnya nanti ada Eka furing. Nanti kamu buat rangkanya 60/40. Jadi baru setelah furingnya dipasang, baru si plafon ini dipasang mengikuti kemiringan atap. Eka furing itu yang ini kan atau bukan?
Iya. Berarti kayak dari Ini nggak perlu ada support lagi. sebelah itu apa? Ini ada support karena kan plafonnya rata. Oh. Kalau kamu mengikuti kemiringan atap, si furing ini dia langsung menempel baja ringan ini mengikuti kemiringan ini. Berarti kayak baja yang kuring ini langsung ngikut dengan Betul. ini. Oh. Jadi nggak perlu ada kayak jaraknya ini lagi. Nggak perlu. Maksudnya kalau eka kuring dan kalau kuring itu buat apa? Kalau furing, Soalnya kira eka kuring itu yang ini kayak vertikalnya gitu. ya yang vertikal itu hollow furing. Tujuannya untuk kita kalau misalnya lihat potongan atap kan, nah yang atasnya ini hollow furing. Hanya arahnya kemana ya? Ini misalnya dak nih, ini dak, Hmm. ini hollow furing, ini eka furing. Ini Eka. Berarti ya untuk yang ngikutin Ini langsung eka furing. Iya. Oh. Jadi kalau digambar Kembali tadi yang ngejelasinnya. kalau di kerja kayak gini tetap biasa kayak gini. Oh, yang untuk gambar kerja gini banyak cuma butuh itunya kan, Kalau- platformnya doang, nggak perlu Ya furingnya. rencana eka furing, rencana furingnya. Furingnya. Kalau plafonnya malah justru nggak perlu. Nah, kalau ini kan rencana nanti di sini ada rencana rangka plafon. Nah, di sampingnya ada rencana desain plafon. Contoh nih, desain plafon. Kalau misalnya ini kan rencana rangka plafon. Nah, nanti di sampingnya rencana plafon. Kalau umpama di tepinya sini ini bisa dicoret. Nggak bisa kan? Bisa. Itu kan cukup Pak. Bisa dihapus. Nah, misalnya di sini kamu ada plafon motifnya misalnya di tengahnya ini up, ini drop, ya kan? Nah, tinggal kamu kasih penjelasan di sini ada lampunya. Atau kalau misalnya yang area gorden ini kamu pengen ada lampu nih, nah di sini ada colokan, di sini 20 cm, ini ada lightingnya, ngerti? Sehingga ketika kamu kasih orang gambar itu tahu ada 3D-nya, ada rangka plafonnya, ada rencana plafonnya. Berarti kayak misalnya di sini ada lampu gitu kan nanti masuk bapak. Berarti di sini kayak ada penjelasan di sini ada lampu. Iya. Ini kami kan ada juga untuk instalasi listrik ya. Iya. Lampu-lampu gitu. Berarti juga ngaruh ke sini enggak? Iya. Alah mama. Mau tuh jangan tanya. Enggak, kan gambar titik lampu sama rencana plafon ini berhubungan. Jadi kalau misalnya di sini ada rencana plafon, si lampu ini akan mengikuti Jadi ada lubang buat apa kayak bulatan buat Titik- lampunya gitu. titik Iya, lampu. titik lampunya. Kalau misalnya kayak dia yang ada masuk ke dalam gitu gimana itu? Iya, motif. buat Tetap dikasih, Penjelasan. ini kan 2D, jadi tinggal dikasih square ukuran motifnya, tinggal kasih di sini ada lampu. Terus plafon jarak ke sini berapa ukurannya, ini berapa, ini berapa. Berarti kayak di cut off gitu ya? Kayak misalnya di sini ada lampu, berarti sini kayak hapus itu. Ya, kalau rencana plafon kita lihat di bawah ini posisinya yang motifnya itu yang digambar. Rangkanya udah nggak digambar lagi. Jelas ya? Ya. Coba yang SDA asistensinya di ini buka. Yang ini yang di bawah aja, yang bawah. Di foto si dananya mana? Dananya mana dananya? Belum dong. Pak kalau ini mau ngikutin plafonnya gimana buatnya? Iya, tinggal ikutin plafonnya. Iya, tadi yang ditanya siapa? Sama siapa namamu? Juli ya? Juni. Ini kan maksud saya dia Kamu ulang tahun dong hari ini. Bulan ini. Udah lewat Pak, minggu udah lalu, lewat. 2 minggu lalu. Iya. Nah, tadi yang punya saya tuh dia maksudnya langsung kayak Kasih hadiah. kena ininya gitu loh. Dia kan punya Sherin-nya kan di sini. Jadi berarti masih harus butuh hollow flooring-nya dong. Ya ini sekarang di mana ini elevasinya? Ini potongan apa? Plafonmu tadi mau di Mana mana? denamu? Rena ke bawah. Ini potongan AA ini pas di mana posisi motongnya? Sebentar. Ini. Oh, yang ini mau kamu expose. Iya, Mengikuti kemiringan di sini.
Kenapa Tapi sampai nggak pendek? mau. Nggak mau setinggi Iya. ini. Oh iya, kalau kayak gini berarti harus ada sapot tadi. Ya, Jadi vertikalnya. gambar lurus gitu aja. Iya, dari tanpa atas ya. Tanpa atas berarti kamu harus gambar rangka plafonnya dulu. Terus plafonnya gambar lurus gini aja. Kalau dari depan kayak gini. Dari depan berarti gini, terus ini ada sapotnya. Ini cantik lagi, tepinya sini kasih lampu pinggirnya. Jadi kan kelihatan. Oh jadi kayak pinggirnya. tuk 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 tuk. Emang nggak pintu tuk tuk tuk. Udah. Tapi kalau yang samping gimana? Nggak Apa? pandai yang sampingnya, yang potongan bebek. Nah, iya dinanya mana? Potongannya. Jadi kalau kemarin kan saya sempat jelasin. Dia potong di tengah sini. Iya, potongan sini kan. Iya. Di sini apa di sini? Di sininya. Di sini. Iya, di tengah. Yang kepotong ini yang kamu perlihatkan. Yang ditebelin. Nah, sisanya itu garis putus-putus. Misalnya ini berarti yang mana pensilmu? Ini kan kepotong gini nih. Ya kan? Yang ini dua garis ini yang tebel. Dua garis yang tebel. Kan kepotong. Pas posisi yang ini 1 2 3 ini putus-putus. Ngerti ya? Nggak ngerti Pak. Apanya yang Soalnya putus-putus? kalau misalnya digambar kayak gini jadi kayak gini. Bukan? Yang kepotong kan cuma dua ini. Harus yang perlihatkan ini. Gambar potongannya. Kamu kan pakai rangka ini nih. Berarti yang kepotong di sini. Nah, ini ke sini tingginya berapa? Pakai penggaris, kamu plot di sini. Nah, dua inilah yang akan terlihat yang hidup. Nah, sisanya kamu mau pakai pensil apa garis putus-putus gini. Nah, boleh. Ini yang 1 2 3 kalau dari sampingnya. Ngerti? Nggak ngerti? Nanti gambarnya jadi 3 garis gitu. Nggak paham juga. Ini kan kepotong nih. Set. Nah, ya. Berarti Saya buat di sini nih. iya. Ini atapnya hanya kepotong. Ini 2 garis. Iya. Yang ini kepotong. Iya. Tapi sesuai penebalan yang baja ringannya itu. Iya. Baja ringannya tebel 10 cm ya. Nah, kan gini. Nah, nanti di atasnya ini kan ada reng juga. Ini ada per berapa rengnya ditarik. Di sininya juga. Nah, selanjutnya yang di atasnya 1 2 3 ini putus-putus. 1 2 3. Tingginya ini sama dengan tinggi ini. Ini sampai sini aja. Pakai penggaris ini tingginya berapa? Gitu. Nah, yang ini nggak kelihatan ini. Karena kan kepotongnya ke sana kan. Kamu motongnya ke sana. Apa ke sini? Oh iya. Yang belakang ini udah nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Terus Pak, nanti kan punya saya tuh buat tuh dia ada keluar ininya. Iya, kanopi. Tinggal buat kanopinya. Berarti kalau digambar ini keluar kayak gini. Ininya. Kayak dia ada dilebihin gitu loh. Iya. Ini kan kepotong. Dia keluar dari dinding yang Ya. ini tuh Jadi 1 meter. yang kena potong ini kan posisinya ke sana. Ya, yang tadi yang ini kan berarti ada keluar nih kamu. Nah, ini seperti ini terus baru yang bawahnya ada kanopi. Ya kan? Ini kan kanopi nih. Ini ada kepotong. Ini pakai notasi col. Tapi sesuai dengan tingginya ini ya. Ini harus ada double. Sesuai penebal sesuai tebelnya ini. Ya. Ini
Ini udah bisa SketchUp ya? Apa ini? Oh ini langsung maket? Nggak ada Pak, cuman foto setengahnya doang. Hah? Cuma foto Oh, udah jadi maketnya? udah, tapi belum 100%. Oh keren. Pesan aku 5% nggak ada. Wow. Wow. Beli online maket. Kostum make gitu ya. Kostum make gitu ya. Yang bahannya iya. Kemarin tapi kalau yang ini Patungan ya? iya ya, yang ini Beli online murah. beli online lebih murah. Ada lagi yang mau asuransi? Ada Pak, bagian terasnya katanya ada potongan. Ini apa ya? Tolong ya. Ini oh. Kalau potongannya di gambar potongannya ini. Ini kenapa potongan bisa belok-belok gini? Gimana Enggak, bacanya? ini Emang boleh hanya bisa untuk gini, visual. katanya bisa gitu. Ini hanya untuk visual. Katanya nggak bisa gitu. Apa? Ini potongan bisa belok gini. Untuk visual. Kalau ini kan konstruksinya. Oke. Enggak, secara visual pun Berarti tidak boleh. Kemarin dikasih contohnya. Ya. Iya. Tapi di nanti ya. motong belok. Tapi sekarang saya hanya mau nanya untuk yang teras ini. Kalau saya potong gambar di potongannya itu ada strukturnya nggak? Kayak isi dalamnya bata atau apa gitu? Atau tanah uruk? Oh, depannya Atau full- ini? Iya, atau full Mana beton desain aja? depannya? Desainnya dulu harus tahu. Di situ ada apa saja. Hmm? Enggak desainnya. Desainnya seperti apa? Tepung. Tambah depannya mana? Nah ini jika terpotong berdasarkan ini, berarti kamu harus bikin potongan ini kelihatan. Ini bisa dicoret. Ini di bagian kosong aja. Jadi kalau misalnya ini dindingnya, dinding depan, ini nanti kan ada pintunya. Ada pintunya, kemudian ini ada teras. Kemudian potong lagi teras yang depan ini. Terus ini kan kelihatan dinding. Ini atap mungkin gini. Ya kan? Nah, kemudian dinding belakangnya ini kan kelihatan juga nih. Enggak. Nah, ini Saya sekarang hanya pusingnya ini di betonnya ini ada dalamnya ada struktur kayak gimana atau memang full beton aja Pak biasanya? enggak, hanya kan ini terpotong nih. Ini pakai arsiran pasir aja. Jadi dalamnya hanya pasir. Iya, kalau potongan nggak perlu sampai detail lagi. Di sini ada kemudian di sini ada granit, nggak usah. Udah satu layer aja. Jadi saya buat Nanti- kotak kayak gini habis itu isi dalamnya titik-titik pasir. Ya, nanti kalau misalnya di gambar kerja baru kamu ada detailannya lagi. Tapi kalau untuk potongan nggak perlu sampai segitu. Oh, oke Pak. Nah, gitu aja sih. Ya. Ya, dari sini kan naik 10 cm kan. Terus kalau di potongannya ini kan berarti di sini naik itu. Jadi Ya. di sini tuh untuk potongannya gimana ya? Sama nanti kan nanti ada detail lantai ya. Jadi kira-kira gimana ya? Ini Lantai mana? Kertasnya. Nggak bawa, Yang lupa. kemarin kan saya ada jelasin, tadi ada saya jelasin. Di sini untuk keramik kan di 1 cm ya. Kalian pakai PVC. Kemudian tadi agregat 2,5 sampai 4 cm, anggaplah ini 4 cm. Nah, Pasir. baru yang bawahnya jika mau cor. Tadi kan gitu. Ini tadi keramik, ini Ini keramik, ini Bawahnya? skrit. skrit. Ya, terus ini bawahnya lagi. Kalau memang kondisi tanahnya bagus, berarti tinggal dipadatin aja. Iya. Tapi kalau kondisi tanahnya nggak bagus, berarti ini dicor. Cor pakai maksimal di 10 cm. Kalau memang kondisinya tanahnya udah nggak bagus, minimal 6 cm udah cukup pengecoran. Nah, jika terjadi kamu beda level, tadi kan 10 cm kata kamu.
ya kan? Nah, tinggal kamu mengikuti dari ini detail ini 1 cm, 4 cm, sama 6 cm. Jadi ada tekukan gini juga. Ini posisinya kan pas posisi ketemu dinding. Kan gini. Ini kan terpotong. Ini berdiri sendiri. Terus di bawahnya sini kan ada slope. Terus di sini ada apa kemarin? Pondasi. Di atasnya fondasi. Stem. Apa tuh namanya S pokoknya. Namanya S pokoknya. Nah, ini kan udah terhubung sama lantai. Ini beda elevasi. Jelas ya. Ini 1 cm, 4 cm, 6 cm untuk dicor. Berarti di bawahnya ini masih ada kayak tanah gitu. Berarti sini Ini gambar ada tanah. Ini gambar tanah. Kemarin saya ada kasih contoh di grup gambar potongan kan? Ada. Ada kan? Kayaknya. Ada. Potongan. Iya, detail. Detail pondasi. Kalau potongan? Potongan belum kayak potongan belum ada. Enggak ada. Denah ada. Denah. Detail. Saya tengok. Kemarin fondasi. Saya kasih potongannya. Jadi biar bagus gambarnya itu standar. Ada. Bisa cari batu kali. Kalinya di mana? Ini Pak, potongannya. Bingung kenapa? Kayaknya salah dari atas ke bawah. Potongan. Hah? Coba mana? Mana yang cepat? Punyamu mana? Jadi ada dua elevasi, Iya, saya 2 tap. kan atapnya lebih rendah, yang belakang agak lebih rendah. Hmm. Potongannya gini aja ya, Pak. Gitu ya, Pak. Ya, tapi harus kepotong ini, ngikutin potongannya ini. Kan ini ada miring, berarti kan miring dulu. Kalau lihat gini, berarti kan ini miring gini, terus gini, terus naik lagi gini, terus gini, terus kan ini miring lagi, miring sampai ke level ini kan gitu. Ya. Dia ada, ini kan lebih rendah nih, ini lebih tinggi kan? Ya. Berarti ini tinggal garis-garis sama gini aja kan, Pak? Kuda-kuda, rangka kuda-kuda. Kemarin per kuda-kuda jarak berapa? Ini di sini kan ada kuda-kuda nih. Ini ada kuda-kuda kan? Ini kuda-kudanya. Ini. Terus di sini pertemuan ini kan ada kuda-kuda juga nih. Di sini. Terus di sini ada kuda-kuda juga. Terus ini per jarak berapa dibagi? Ini apakah ada juga? Ini kan enggak jaraknya. Sini. Di sini ada. Terus di sini ada juga. Ya. Ada kuda-kudanya. Jelas ya. Terus baru di sini ada detail baja ringannya, baru gentengnya. Ya. Kalau garis-garis itu rank. Jadi punyamu tadi kan yang Iya. potong. Jadi sesuai nanti Ini gording kayak potong. gording itu loh yang biasa Gording. ada. Ah, iya, berapa itu. gording. Kan ada Nah, kuda-kuda itu mengikuti sesuai kemiringan sama atap. jarak ininya. Ya, yang kepotong itu. Satu berapa? Nah, kalau lihat Satu dari koma. sini, Setauku 1,2 atau enggak 1,5, tapi aku buat 1,5. Jarak antar kuda-kuda. Aku belum bawa potongan. Kamu taunya berapa? Aduh, nggak ingat. Tapi ada videonya kok sama Pak Dimas. Coba lihat punya Pak Dimas deh. Soalnya aku nggak ingat ya. Aku nggak ingat juga. Udah banyak kali ukurannya. Itu tuh jarak kuda-kuda ini. Tapi kalau yang ini nggak ingat. ini Ya, nggak ingat. miring gini betul. Untuk yang di bawah 25 sampai 35. Ngerti? Berarti
jarak dikit-dikit Kan ini dikit full aja. nih. 2. Ini sini udah full. Berarti ini tinggal ubah aja ya ke skala ya. Ya skala 100. Kamu tahu nggak ini di bawah sini ini berapa ukurannya? Jaraknya gitu dari tanah. Itu sesuaiin sama kalian pondasinya, kalian mau buat jarak berapa? Kedalamannya berapa? Normalnya berapa ya? Kok di Google dibilang 1,5 sampai 2. 1,2. Dalam kali nggak sih? Kalau yang Bapak tunjukin dia 1,3. Yang Kan atapnya misalnya 1,3 ya. atapnya kan begini Oke. kamu. Nah kalau posisinya di sini atapnya kuda ini yang ini, ya kan? Ini nggak perlu lagi ke sini. Ini posisinya kan yang ini udah tegak berdiri. Ya, Oh, tergantung potongannya berarti ya. ya dong potongannya. Ini kan kelihatan ini kuda-kuda ini. Iya, Pak.